Kita bakal bahas 3 kebiasaan yang bikin trader itu rugi. Teman-teman tahu lah, kadang-kadang itu orang entriannya itu banyak, untung semua, tiba-tiba satu kali habis, ya enggak? Plus modal-modalnya juga habis. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu bakalan kita bahas. Halo semuanya, nama saya Rizky Aditama. Yang belum tahu, saya punya platform edukasi dan juga pendanaan sampai di 80 juta. Teman-teman kalau mau ikut, masuk aja ke sekolahtrading.id. Karena misi kita itu bantu para traders di Indonesia. Oke, 3 kebiasaan yang bikin trader itu rugi. Yang pertama ini menarik karena sebenarnya strateginya teman-teman itu nggak salah, karena strategi macam-macam. Saya udah ketemu orang macam-macam strateginya, serius. Macam-macamnya di sini nggak cuma yang ini pakai support resisten, yang di sini pakai RSI, bukan seperti itu. Strateginya itu lebih kompleks lagi, lebih apa ya kalau dibilang ya. Jadi contoh saya cuma buy XAU aja. Ketika benar, saya ganti akun. Jadi dia SL 40 kali, sekali entry, pik, bener, dia ganti akun, biarin lah sampai jalan. Ada yang berapa ratus ribu posisi itu dibiarin sama dia, berapa ratus ribu posisi, oke? Atau 10.000 posisi lah katakanlah, 10.000 open posisi dia biarin. Loh, kok bisa? Iya, karena itu resikonya tetap resiko kecil buat dia. Di total minusnya masih 1%. Endingnya semuanya itu tetap untung. Why? Berarti satu, strategimu di sini nggak salah, oke? Tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang menggerus akunmu. Oke, kebiasaan apakah tersebut? Mengapa kebiasaan di sini itu lebih penting daripada strategi? Ini sangat-sangat menarik. Setelah bertahun-tahun trading dan mengalami kerugian besar, saya menyadari bahwa kebiasaan yang lumayan kecil-kecil, kalau digabungin itu adds up. Kalau digabungin itu menjadi gede. Jadi contoh, yang pertama, kalau teman-teman itu sering banget itu ngecek trade. Apakah nggak boleh? Boleh. Oke. Tetapi sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Oke. Jadi contoh, teman-teman itu lagi trading tuh. Trade XAU USD 0,1 lot. Oke, market masih di sini. Oke, masih di sini ya, entry. Kemudian harga naik, turun. Itu dilihatin aja setiap saat. Lupa dilihat lagi. Kemudian habis kerja dilihat lagi. Pas kerja dilihat lagi. Dilihat terus dicek aja tiap hari. Itu posisi di sini itu bikin teman-teman itu nggak nyaman jadinya. Apalagi lihat floatingan minus di $100, $1.000, kemudian plus 100. Itu apa ya? Pemikiran kayak apa yang aku harus lakuin lagi nih? Apa yang harus aku lakuin lagi nih? Terus. Padahal entrian Anda cuma satu doang. Sering-sering dilihat trade-nya itu nggak bagus. Kenapa? Alhasil contoh minus 1.000, bingung. Mau entry lagi. Atau kalau nggak gitu mau naikin lotnya. Supaya contoh, ini buy posisi ya. Ketika harga turun, ini saya bisa buy lebih banyak ini. Buy. 2. Biar lebih tinggi lagi. Jadi kalau aku untung dikit itu ini. Nah, karena apa? Sering lihat entriannya. Jadi manusia itu ketika ngelihat sesuatu terus menerus itu apa nih yang saya harus lakuin nih? Kayak gitu. Contoh plus 100. Mikir lagi tuh, apakah saya harus close sekarang, apakah harus dibiarin? Contoh teman-teman nggak lihat aja. Setelah entry, taruh SL, taruh TP, nantilah siang tak lihat lagi. Itu bakalan psikologinya lebih bagus daripada yang dilihat terus-menerus. Nah, dampaknya mengecat trade, penyesalan dari mencetak trade yang sudah ditutup dapat menyebabkan keputusan trading yang buruk dan merugikan di masa depan. Kalau teman-teman itu klik, kemudian gagal, entry lagi, itu biasanya lebih parah. Biasanya. Kenapa? Ya itu tadi, sering ngecat trade. Jadi kalau mau menghilangkan kebiasaan itu, mungkin mulai dipaksa untuk, udahlah saya ngecek trade di waktu-waktu tertentu aja. Itu bisa. Kalau nggak gitu ya taruh, udah selesai. Jadi ada jam-jamnya kalau menurut saya yang oke. Karena takutnya ya kayak ini tadi, keputusan setelah Anda itu melihat itu biasanya nggak valid. Jadi contoh, ada momentum candle yang bagus banget nih. Jadi ada momentum candle, contoh momentum buy ya. Ya bagus banget nih. Kemudian harga turun sedikit. Ya buy. Kemudian bagus lagi nih di sini. Contoh bagus. Wah, saya untung. Oke, kemudian ada lagi momentum candle lagi. Bagus lagi, kemudian buy, ternyata harga itu turun drastis. Nah, seperti ini itu nggak bakalan terjadi. Ini udah bagus, oke, udah selesai, besok aja lagi. Kalau teman-teman nggak ngecek lagi, ini nggak bakalan terjadi. Makanya kenapa orang itu ketika banyak untungnya, untung, sekali rugi habis, plus modal-modalnya habis. Ya, kayak gitu.
Oke, setelah menutup trade, jangan buka chart hingga sesi berikutnya. Catat semua kejadian di jurnal trading untuk mengevaluasi keputusan di kepala dingin, menghindari penyesalan. Simpelnya gini, orang ketika mau trade itu pakai kepala dingin aja, karena itu mau trading, mau apa ya maksudnya, mau jual beli kan. Jadi harus pikiran tenang. Bener nggak ini, harga bagus nggak nih, harganya apa ya, murah apa enggak, harganya mahal nggak, saya mau beli, saya mau jual gitu. Oke. Nah, yang kedua ada namanya kebiasaan jam trading. Contoh jam, strategi breakout membutuhkan volatilitas tinggi, namun masuki pasar di waktu sepi sering menghasilkan flash breakout yang berujung pada kerugian. Nah, ini yang saya bilang ke teman-teman Arbi juga sama JP. Breakout itu kan gini, kita melihat harga-harga yang paling tinggi dan paling bawah kan. Nah, paling tinggi dan paling bawah. Nah, di sini ketika harga itu break di sini, nah kita berharap akan lebih tinggi lagi. Contoh TP di sini. Oh, langsung TP. Kita berharap seperti itu. Nah, pergerakan dari sini ke sini ini butuh volatilitas atau butuh pergerakan yang lumayan tinggi. Kita namain volatilitas. Volatilitasnya harus kenceng. Kalau nggak kenceng jadinya gini. Balik lagi. Ternyata dia konsolidasi. Konsolidasi. Nah, makanya kenapa banyak strategi breakout yang mereka bilang it's not working, nggak berhasil nih strategi saya, ini saya sering kena SL. Ya karena kalian trading saat low volatilitas. Kapan saatnya itu high volatilitas? Sebenarnya teman-teman itu bisa dicek 1 tahun ke belakang lah, atau 2 tahun ke belakang. Kira-kira sesi apa? Nah, sesi di sini ada 3. Sesi di sini ada 3 sesi. Asia, London, sama New York. Oke, Asia, London, sama New York. Nah, di sini teman-teman harus ngecek pairnya teman-teman itu bergerak yang volatil di area mana. Contoh USD JPY itu bergerak di Asia sama New York, Pak. Yang the best di New York kalau USD JPY. Ya udah trading waktu New York aja. Kalau teman-teman breakout di London, lagi tidur orang-orang di London waktu London session. Jadi ya nggak ngaruh, nggak bakalan sering kena SL karena volatilitasnya nggak bisa sampai ngebreak sampai tinggi gitu. Jadi harus benar-benar dilakukan backtest di belakang. Salah jamnya. Nah, ini yang terakhir ini menarik karena biasanya teman-teman itu merubah target. Target di sini nggak cuma menggeser TP dan SL ya. Tetapi target di sini tidak cuma TP dan SL, menggeser TP dan SL, tapi apa? Saya pengen ketika entry, contoh modal saya di $1.000. Oke. Saya kalau mau rugi itu mentok saya ruginya di $10. Oke. Kalau mau rugi. Kalau saya mau rugi. Ternyata ketika udah trade harga itu tidak sesuai, terus ditahan sampai minus di ini minus $10 itu nggak mau, sampai minusnya di $100. Oke. Kenapa? Ya SL-nya mungkin digeser atau SL-nya dihilangkan atau di double entry. Berarti kan plan-nya tidak sesuai sama plan di awal. Yang awalnya itu cuma $10 ternyata sampai di $100. Ketika harga itu turun secara drastis lagi, ini juga yang terjadi di emas juga sering koreksi dulu iya, kemudian mungkin di sini buy terus dihajar lagi, itu sampai di minus di 1000. Ini sama kayak ini, namanya margin call, habis modalnya. Nah, kalau memang teman-teman itu kebiasaan yang tidak sesuai sama plannya ada kayak gini terus, hati-hati. Kita udah berikan playlist trading masterclass, jadi playlist tersebut sebenarnya teman-teman itu belajar dari video itu semua, itu sudah cukup, nggak perlu bayar kelas mahal-mahal 5 juta, 4 juta, 10 juta, nggak perlu, itu udah sangat-sangat cukup untuk teman-teman itu belajar. Kemudian apa? Ya udah tinggal skillnya aja diasah di real market. Nah, jadi 3 kebiasaan tersebut yang perlu kita hindari. Yang menarik kan ada 3 tuh, mungkin 1 dulu yang teman-teman itu fokusin, yang mau dihilangkan, 1 dulu, jangan 3-3-nya langsung, 1 dulu, kemudian oh ini udah hilang aku, yang kedua, kemudian yang ketiga. Kita ada support setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam live, jadi kalau ada pertanyaan atau apa, komentar aja waktu kita live atau komentar di video ini. Thank you.